Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, iya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibrai wal ijabar. Wala ya'futu wala ya'budu abda. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itqullah. Bersyukurlah kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmah jo hidayah dengan segala karomah jo petunjuk isyarahnya sehingga dapatlah kita bertamu dalam majlis zikir dan kita muliakan majlis zikir ma'rifatullah dalam makom kaji tuo dalam wujud surau tuo dalam grup 5. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas kalimah salawat nambah kudarai kita sampaikan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 nan dirahmati Allah rahimakumullah. Kaji tu surau tu. Alhamdulillah dalam perjalanan kajian tauhid diri kepada Tuhan. Asa diri adalah Tuhanlah sampai kita pada masa aku. Masa aku yang kita alami dalam perjalanan kaji tiadalah uji melainkan uji itu sendiri. Tiadalah aku menjadi Tuhan hanya dari diriku sendiri. Hal itulah paham dan sangat kita pahami. Tinggal kita mengamalkan, menikmati dan merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Latihan hayat adalah latihan di mana kita mencubukan keadaan itu dalam masa hidup. Merasakan hidup, menentang hidup, memandang dan hidup. Untuk hal demikian kulah kita perlu melanjutkan. Hablum minallah kita pada titik keakuanlah kita sampaikan. Maka batajali kita kembali ba'abanana hablum minan nas. Sesuai amanah dan pesan Tuhan salamoko. Kau engkau cari aku jualan Tuhan. Kau engkau cari jauh umai, aku jualan umai. Berarti indaklah boleh kita memisahkan dua perkara, adanya umai, adanya Tuhan. Sungguh tantangan yang sangat tinggi di dalam perjalanan kita dalam bermusyahadah kepada Allah, dalam bermujahadah kepada Allah. Mano pada kalau di saat itu kita harus menunjukkan satu uji di dalam dua perkara. Satu uji dalam dua perkara di malah kata keakuan Allah dengan akunya Allah itu tidak boleh dipisahkan dalam uji dan kudarai apapun. Dikatakan tauhidun berjalan kepada sifat tunggalnya Tuhan berarti kita tidak mentiadakan sesuatu di depan dan di belakang Tuhan, melainkanlah uji Tuhan itu sama tu. Kalaulah kita berbicara nama dikatakan umat nama nan dikatakan Tuhan. Kalaulah umat je Tuhan ku berbeza pandangan maka sakutulah dalam beribadah. Bertambah tinggi ilmu ibadah, bertambah tinggi sakutu nan datang karena berpisah umat je Tuhan. Maka itu kita mulai mencari ke hulu hiyah kaji balik.
Anan huluhiyah kaji balik tentu kita memandang kepada wujud nan jadi. Wujud nan jadi aku ingin jadi Tuhan maka kejadikanlah umat. Kalaulah aku ingin jadi Tuhan nan terjadi umat berarti umat kolah nan menuju sifat Tuhan. Amanan umat nan dijadikan Tuhan sifat bagi diriku sendiri. Anan dikatakan sifat itulah keakuan. Anan dikatakan aku, wujud adalah aku. Jadi aku dengan keakuan itu adalah sesuatu yang berbeda. Keakuan yang dikatakan apapun yang engkau lakukan aku halalkan pada diriku sendiri, itu yang dikatakan keakuan. Mana dikatakan kepada keakuan Allah itu yang kita baca, kita sabut dengan kata nahnu. Anan dikatakan nahnu itu adalah nashu atau dikatakan dengan hu nas atau dikatakan dengan husna. Berkata Allah kepada dirinya aku, berkata menjawablah sifat keakuan bernama na. Jadi tidak boleh dipisahkan antara na dengan hu atau disebut dengan nahu. Itulah yang dikatakan nahnu. Nahnu adalah luputnya nama Allah, hilang nama Muhammad, tagaklah wujud samato. Wujud samato adalah diri nan ada duduk di dalam sebuah nama. Diri nahnu adalah diri rahasia yang disimpan Allah di dalam nama. Kalau namu adalah ijab daripada tulisan kudarai daripada jasad. Nampak tulisan, nampak jasad. Mencaliak tulisan, mencaliak jasad. Jadi tidak boleh tulisan mencaliak Tuhan, tapi tulisan dicaliak adalah jasad. Alif tasrik pada sifat nyawa, alif lam bersifat pada jasad, lam kedua bersifat pada rohani, dan af'al bersifat pada wujud. Itulah tulisan Allah. Dipanggil Allah oleh azan, datanglah tubuh membawa surat. Di dalam surat ada tasrik, itulah diri dan katakan. Dalam hal itu kita harus mengkaji balik serahasio Tuhan dan bauji berupa diri di dalam nama bernama Asmaul Husna. Asma itu adalah hulunya dari husna. Artinya dapat nama dapat diri. Barulah diri itu nan punya nama. Tidak mungkin namanya ada dirinya tidak ada. Setiap kalam pasti bersifat. Sifat kalam wujud dan ada di dalam nama. Jadi kalau kita mencaliak balik, agunanya umat yang dijadikan sia umat yang duduk di dalam nama itu. Apa bana kudarai umat dan apa fungsi umat? Bagaimana sampai Allah merahsiakan umat yang ada di dalam nama tadi? Husna tadi. Karena kalau tidak ada lagi perbedaan antara nan duduk dalam nama dengan wujud dan sabananya, maka itulah yang dikatakan umat. Umat adalah keakuanku dan aku adalah aku. Nah, itu berbeda. Ya. Umat adalah aku dan aku adalah aku. Jadi kalau kita lah paham tentang serupa itu, maka kita akan kaji. Di dalam nama tadi ada rukun batin bernama nahnu. Nahnu. Jadi atau disebut dengan nahu atau usna. Hu adalah keakuan, sin adalah hayat, na itu adalah wujud. Wujud adalah keakuan, hu adalah aku, sin adalah hayat. Jadi nampaklah aku pada diriku dan karena aku hayat, nas. Nah, jadi nahnu, pencarian pertama nahnu adalah pengganti kalimat. Tidak boleh lagi kalimat dicaliak berupa kalimat kudarai, tapi nahnu adalah suatu wujud. Nahnu adalah diri dan ditenggelamkan di dalam nama. Di dalam asma Allah ditenggelamkan oleh Allah bernama husna. Husna adalah nama sebuah batin bagi Allah, perpaduan antara kudarai aku dan keakuanku bernama nahnu. Jadi kalaulah banyatunya nahnu namanya. Nahnu itu Allah. Allah itu adalah suatu diri yang disembunyikan di dalam nama. Kalau namanya tagak di luar, diri tagak di dalam. Nah itu. Jadi kalaulah kita tahu nahnu itu adalah suatu batin rahasia yang dikatakan mendirikan dua syarat. Nahnu adalah batin yang bersifat pertama dinamakan dengan domir. Domir ko adalah artinya tagak surang atau mustahil. Karena batin Allah yang ada di dalam namanya sendiri adalah suatu batin mustahil yang tidak akan terjadi dua. Nah, tidak ada batin yang terjadi dua, itu domir namanya. Itulah hakikat batin. Yang kedua disambut juga dengan isim.
Isim itu adalah nanta calia. Jadi ada diri di dalam diri, nanta calia di luar. Nah ikulah diri. Nah itu yang dikatakan dengan isim. Isim itu zahir artinya. Jadi untuk mendapatkan diri kau muncul ke dalam asma, maka beko setelahnya muncul ke dalam asma, nan asma itulah nan usna. Nah, tapi kalau nyalun muncul diri nan dikatakan nahnu tadi, kalau inyo alun muncul lain, belum berhak manusia itu mendapat wasiat ampe pakaro dari Allah. Pertama damir kekal, yang kedua isim, yang ketiga fi'il, yang keempat iltitat. Ana ni makasih nan ampe tadi indak disarahkan nan ampe pakaro. Kamu, saya, kami, jo kita. Nah itu. Jadi itu ndak kadape dewa dah. Ndak kabuliah kita memakai mengecekan kita. Nah, Allah ndak kenal jawab. Ya Allah, tolonglah kami, ndak ingin tahu. Nah, jadi kalau aku, dia ndak tahunya. Ya. Nah, hak-hak keumatan awak diletakkan di ketuhanannya tadi, itulah dasarnya kita dipakai oleh Allah. Makanya Allah katakan mustaqalim ma'il khair, aku jadikan sebuah diri itu dengan banyak cara. Nah, gitu. Dan memiliki banyak cara. Itu yang dikatakan dengan mutaqalim ma'al khair. Mutaqalim ma'al khair kau tadi, itulah sebuah uji ketuhanan, keakuan dan bisa bertingkah laku serupa manusia. Nah gitu. Nyo bisa diajak mutakai. Nah itu mutakair tadi. Tapi nyo ndak urang doh. Nah gitu. Sama aja itu. Nah itulah. Nan ampe pakaro tadi, kaidahnya adalah domir, isim, fi'il dan iltitat, atau dikatakan kamu, saya, kami atau kita, itu tidak dibolehkan oleh Allah memakai atas nama kudaratnya sebelum muncul diri yang menyatu bernama nahnu, yang tidak boleh dipengganti kata kalimat Allah. Jadi dipanggil dalam sebuah wujud dengan panggilan kamu, saya, kami, jo kita. Ya Allah, lah tapasuk kita melawan kerana bahayu di muka kita. Nah itulah boleh tu. Nah, kalau itu kalau sebelum batin diri itu dimunculkan, nah itu tidak akan diredoi oleh Allah. Tidak akan sampai ke nyoda, ke uji tungganya itu tidak akan sampai. Nah, itu. Jadi tidak mudah awak mengatakan limbagu Tuhan doh. Ya, tidak mudah kita mengecekkan kita limbagu Tuhan kalau nampunyo bangkai ko ndak tibo ndak muhnya. Sebelum diambil alihnya wujud ko dek wujud ndak kabisa doh. Wujud ndak akan melapihkan hak nan ampe itu doh. Hak ampe itu ndak berbeda na dengan hulai. Indak berbeda lai. Nah gitu. Jadi untuk beraja tingkih pengenalan hablum minan nas, kita menempuh tiga langkah pelajaran. Tapi pada saat ini ko ambo hanya mengajak satu dulu, tahap pertama. Nanti akan disusul tahap kedua, tahap ketiga. Bagaimana proses hablum minan nas? Iyo bergaul menjadi manusia atau bergaul dengan manusia atau berwujud manusia, nanti akan tajali dan sabananya. Ya, dan bisa dikupih dalam Al-Quran. Nah, untuk itu jamaah sadonya, perlu kita memahami berwujud Tuhan kepada sebuah wujudnya. Tidak semudah apa yang kita sampaikan. Ya, nah, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Keinginannya menjadi Tuhan itu dengan menjadikan umat. Umat itu adalah keakuannya, sifatnya, keakuannya, bukan diciptakannya dari dan lain. Jangan umat, perumpamaan saja kita letakkan di bungkunya lah binaso. Apalagi umat. Berarti nyo adalah memiliki suatu sifat, tingkah laku keakuannya yang akan dijadikan sebagai umat. Nah gitu ya. Inilah yang dikatakan tajali, yang mas ayat yang dikeluarkan, ayat batin yang tenggelam ko dikeluarkan tanpa mengikuti huruf dalam Al-Quran. Bantu ayat Al-Quran inyo keluar saja, cuma tidak ada tulisan ayatnya. Nah itu nanti akan kita bongkar. Jadi
kalau kita lapam asma iko adalah ul husna, penampakan diri tentu kalaulah tagak nan punyo namo. Nah gitu ya. Lalah tagak nan punyo namo ko, maka wajarlah kalau namo ko adalah kudarai. Tapi kalau alun tagak nan punyo namo Allah, maka iko alun kudarai lai. Sebab mencari Allah ko iyo dengan mencari diri. Lah dapet diri barulah dapet Tuhan. Lah dapet Tuhan maka dapet kaku. Nah model tu cara mengajinya. Ya, jadi tidak susah. Semakin mudahlah kaji kau mudah-mudahan kan gitu. Jadi alangkah bahagianya kita orang berupaya mengaku baabana wujud Tuhan, kita mencari kedatangan wujud Tuhan tu. Mambil haknya. Disitulah la maujudun illallah tu baru terbuka. Kalau kini kita beritikai la maujudun illallah, tidak ada mewujud melainkan Allah, nanti kita saksikan mabana perpaduan dari majalannya kita menyatu dengan Allah. Dari madasarnya kita bersama, dari madasarnya kita tidak berbeda, dari madasarnya satu wujud dan madasarnya aku juga. Tentu harus ada dasar ma'rifahnya nan jaleh. Serupa kita cari di dalam tulisan yang nambu tulis gini. Wah, mudah-mudahan lebih bisa mata supaya lebih paham. Ya, supaya lebih paham lagi untuk mendapatkan tajalinya lah ya. Tajalinya supaya mudah dipahami. Ya, mungkin karena guncangan kamera tadi nanti bisalah di ini. Jadi serupa itu ya untuk nanti pahami saja. Di siko terakhir kaji hu ya. Kaji hu kok kaji keakuan kita. Kaji keakuan itulah Allah kita selesaikan, maka masuklah kepada karena ini adalah husna, masuk kepada na. Nah itu adalah keakuan. Tapi aku itu pada hu dan keakuan itu kepada saya. Penyebutan saya, penyebutan kami, engkau. Nah yang ambo sampaikan tadi. Ikulah yang dikatakan nahnu. Ya. Nah nahnu itu bersatu artinya. Ya. Nahnu itu artinya bersatu. Jadi menyatu. Nah gitu. Jadi sebutan ganti Allah kon nahnu. Tapi tidak dibaca. Tetapi iko disaksikan. Agunanya diri nahnu ko untuk menertibkan seluruh makhluk di muka bumi ko. Ikonan dikatakan kalifatullah untuk menertibkan seluruh makhluk di muka bumi ko. Karena apa? Diri nahnu yang ada di dalam tasirek di dalam namo tadi adalah diri pemimpin dari segala diri. Diri nan memimpin seluruh diri. Nah, itu ya. Nah, itu harus kita pahami. Ini tingkek diri itu dinamakan roib. Tingkek roib, ya. Nah, itu. Jadi kalau Tuhan wujudnya tingkek goib, diri itu tingkeknya roib. Roib inyo tenggelam dan bisa muncul. Kalau goib inyo ada tapi tiada. Inyo tiada tapi ada. Nah, itu bedanya goib dengan roib. Jadi dari dalam namaku tadilah Allah katakan mutakhalim ma'al khair, bisa berhubungan dengan siapa saja. Nah, dia Allah kiamu binafsihi, maka diutusnya keakuannya sebagai kudarai yang akan berhubungan dengan seluruh alam. Demi apa? Demi menyatukan, ya, mentertibkan seluruh makhluk yang ada di bawah langit di atas bumi untuk capek menghadap kepada Tuhan dan bertuhan kepada wujud Tuhan. Itulah gunanya kita dijadikan sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Dengan kita mendapatkan tingkatan bahwasannya dari domirnya, dado diri yang mustahil, tetapi mustahilnya diri itu bersifat isim. Nah isim kok adalah zahir baginya. Gitu. Jadi zahirnya Tuhan itu adalah zahirnya isim. Isim itu tahu sure karateh, sure atau tulisan.
Jadi tulisan Allah kok isim namanya. Dicaliak bantuannya bentuk awak. Nah itu isim. Tapi tidak boleh dijadian jimai. Kan gitu. Kalau kita beraja ke orang luar itu diagihannya waktu tulisan Arab jimai-jimai. Nah itu isim. Nah sabananya kita lah jimai ain dua jimai lah kadang-kadang jimai kan itu. Nah ikolah diri kita. Itu nan isim. Nah gitu. Itu dinamakan dengan dhaif. Jadi nahnu adalah mutakalimun batin. Nahnu ko mutakalimun batin, yaitu batin yang tersembunyi. Mutakalimun ko tanduk namanya, tersembunyi. Nah, itulah yang dikatakan nahnu batin adalah diri yang diamanahkan untuk mengurus di umat di muka bumi. Diri yang diamanahkan untuk mengurus umat di muka bumi. Nah, jadi coba kita muzakarah. Baik jemaah, kita lakukan muzakarah insyaallah ya. Nah itulah gunanya. Jadi awak jangan sampai awak tidak tahu guna apa guna kita di mata Tuhan kau. Ya. Aku guna ujui ke mana menghantarkan ujui ke muka bumi dan nampak berupa maujui untuk mengurus seluruh makhluk. Jangan lupa di mana asalnya. Ijan lo lalai di mana berasa. Aku luruskan jalan mereka dan kembalikan mereka jadi alif belia. Itulah tugas kita untuk dihadirkan kamu ke bumi dan dibekali oleh diri yang wasiat, diri yang dirahasiakan. Nah itu nanti sia diri ba'a diri nanti di tahap kedua ketiga baru bisa dibuka. Gitu. Insyaallah kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Saya juru tabligh ya. Juru tabligh. Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih wawasan yang baru Buya sampaikan. Luar biasa, makin hilang ke akun makin ada yang timbul lagi. Jadi untuk itu para imam, para guru-guru imam, para nenek mama kasadolaha, mohon dipersilahkan untuk bertanya mana yang ada tak kalang-kalang di hati, tak lintih-lintih di mulut. Silahkan untuk bertanya. Jadi makanya Al-Malikul Hakul Mubin itu sebenarnya ini sangat kuat. Perintah menyatakan tadi. Karena ini nyoba rakyat dengan kenyataan. Tagak batuhan tidak bisa, tapi Tuhan dan tagak bisa. Gitu. Jadi kalau awak lah biasa diajar di iman tagak batuhan, ikut wapisah awak masih wapisah awak baru. Sama je orang nak dakik je Tuhan. Balau kada ke menempel mana awak dakik lebih lalu kadang dosa baru nyembah Tuhan dan lain-lain. Basingguan awak beko kadang lurus awak daripada membuat Tuhan baru. Nah itu. Jadi kajian kudarai serupa iko sangat menentukan tingkat kebenaran. Maka banyak orang gagal mengkaji diri itu karena kupasannya itu harus mengarati pembedahan isi kudarai Al-Quran. Kalau nyo nak tahu ba'aba itu kalau diambil titiknya apa namanya ndak kepandainya tu. Nah, kalau diambil lo pulau biko tinggal lo titik cik le ba'alo bantuannya. Jadi kalau nyo ndak lincah ndak dibukanya dari Tuhan mata batinnya untuk itu, nyo ndak akan bisa doh masuk ke jalan tauhid serupa iko. Iko tauhid siriyah. Tauhid siriyah itu adalah berhubungan dengan kerahasiaan. Nah nanti biko naik kepada tauhid ghaibiyah. Nah tauhid ghaibiyah kau ndak ada batih lain, dibuka batih. Gitu ya. Nah sama kini kita orang beraja kini ko. Baawa salamoko wa caliak di rumah saji ada tulisan Allah itu namo. Sabananya itulah kita. Ya. Itulah kita. Nah tulisan itulah nan kita asma.
Alif ado pada nyao, lam pada zahir basipai, lam kedua asma baban Tuhanan adalah garak juga ri. Iku kuasa Tuhan, iku kudarai Tuhan. Nah, mana kudarai Tuhan? Si min nambah tulih tu atau awak? Nah itu ya. Jadi tulisan itu hanya kode. Kode untuk bisa mencari atau isyarat. Isyarat untuk mendapatkan nan syariat nan sabananya. Nah itu sebenarnya. Jadi apalagi kini kita lah beraja tauhid serupa iko. Ba'abana kita mendapatkan diri nan dirasiokan. Kalau diri nan batagaan, ko nang kita sabui selama ko. Ado diri nan badiri, ado diri nan didirikan, ado diri nan sabana-bana diri. Aiko nang kita kaji diri nan didirikan. Nah nanti masuklah kaji diri nan badiri, ko nang akan kita lakukan. Kalau kaji didirikan asma lah sudah. Ya, itu kaji diri nan badirikan. Diri nan didirikan, ikolah yang sedang diproses. Mabana diri Tuhan nan balik ke Tuhan tu. Mabana diri Tuhan, diriku yang hanya mampu menyembahku. Aku Tuhan bagi diriku sendiri. Nah, iko nang kadikaji. Ma diri Tuhan tidak bersentuhan dan indah bersekutu dengannya. Model itu. InsyaAllah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan mama-mama para imam untuk bertanya. Bagaimana mentajalikan nalung tadi, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah lah kami lah dapat wawasan untuk hablum minanas, Bu ya. Apa sebenarnya nahnu, Bu ya? Diri nahnu baca awak melihat tajalli nahnu ku kan raib, Bu ya. Raib kan adalah diri yang timbul, hilang dan ditimbulkan itu, Bu ya. Iya tuh, Bu ya. Nahnu itu adalah nama tubuh halui hawa. Ya. Nahnu itu artinya makom atau batang tubuh atau pengganti nama Allah. Itu nahnu. Menyatunya kudarai aku dengan keakuanku. Nah itu nahnu namanya. Innahnu, ya kan? Oh iya, iya, Bu ya. Innahnu. Nah itu ya. Aku adalah dua jiwa dalam satu tubuh. Satu tubuh. Iya, Bu ya. Itu tubuh itu nahnu namanya. Berarti itu penggantian yang lafaz Allah kau nahnu. Iya, betul. Berarti cuman ikulah untuk yang menghimpun di siku, Bu ya. Menghimpun. Inyo adalah sebuah batin yang tenggelam dan akan hadir dinaikkan. Kalau inyo naik, barulah husnanya. Barulah taga awak sempurna. Nan zahir adalah batin, nan batin adalah zahir. Nah itu. Jadi Allah bisa awak mendapatkan. Tapi nan diambil dari penyatuan tadi. Indak bapisah puluh lain mananan hu. Husna hu adalah aku, sin nas hayat alif. Nah sementara na adalah wujudku. Nah, kan selesai itu. Ayo ya, benar. Berarti atas aku dan pengakuan ya di situ ya. Enggak pengakuan, enggak wujud. Wujud akunya situ ya. Itu, jadi kalaulah aku na itu keakuanku. Nah, berarti na kok keakuan ya. Keakuanku. Na namanya. Jadi awak basipai lah. Kajinya sipai tibunya. Basipai aku pada sipai ku sendiri. Nah sama tu. Ya. Iya. Tapi itu yang dikatakan nahnu. Itu agunonya nahnu itu adalah kudarek diri rahasia dan ada di dalam namanya. Gitu. Jadi itu penamaannya nahnu namanya. Gitu. Pengganti kata Allah. Nah, cara membawanya nanti, iko pada tahap kedua dan tahap ketiga nanti. Insya Allah ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasan. Lah mulai agak nampak seketik terang ya Bu ya kan. Yalah insyaallah. Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjabaran Bu ya.
balik kepada juru tabligh. Terima Insya, kasih kepada Imam Preo. insya Silakan, Allah Bang. Kulipah. Luar biasa pertanyaan Kulipah, udah nampak peluang sedikit. Jadi untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Nenek Mama Alaim, pada para imam, silahkan untuk menekan tanda tanyanya. Silakan Imam Kaji Tuo, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Buya sehat selalu Buya. Izin bertanya Buya. Jadi nahnu iku sebuah nama setelah menyatunya sifat aku dengan keakuan yang selama kita tahu ketemulah aku yaitu Allah. Kininya berubah menjadi nahu. Jadi nahnu ko baru berupa wujud yang baru terlihat bagi Allah, itulah kurang lebih model itu apanya Buya. Makasih ya. Jadi begini. Audio. Nahnu itu sebuah makom diri. Ya. Nah, innahnu ayatil ma'adanata. Aku adalah dua jiwa yang ada dalam satu tubuh. Nah, gitu. Ambo pernah majakan ayat itu dulu kan? Nah, siku terbukti. Tubuh yang dimukasi Tuhan adalah namo. Tulisan. Gitu ya. Jadi jangan pula beko kita mendirikan diri katampe diri ini tidak didirikan. Diri nan badiri ko ikonahlah nan dikatakan asma. Diri nan didirikan itu adalah husna. Nah, ya kan? Nah, digabung menjadi satu diri nan sabana-bana diri adalah nahu atau dikatakan dengan ya dinahu. Ya. Jadi aku. Nah, itulah yang dikatakan diri sifat itu adalah diri yang keakuanku. Ah, maka aku jadikanlah umat. Ah, itu nan keakuan tadi. Hayat caro di kita. Hidui nampak dalam itu. Makanya dikatakan diriku bersifat isim dan domir. Domir adalah diri yang tidak menyerupai dengan semua diri. Dan isim adalah diri nan tercalia. Tapi tidak menyerupai ko kalau inyo naik berarti tidak kasaruponyo dengan lain-lain. Maka diberikanlah ampe pakaro tentang ketuhanan. Boleh engkau sabui engkau dengan aku itu kamu. Boleh saya, boleh kami, boleh kita. Nah, bayangkan tuh. Itu kan penyatuan nahunya luar biasa, husnanya. Tetapi alhamdulillah kita diberikan petunjuk oleh Allah bahwasan husna itu adalah sebuah kudarat Tuhan yang dirahasiakan. Uluhiyah dari segala diri, diri pimpinan dari segala diri. Untuk apa diri itu dibuat? Umat kau tadi adalah untuk tertibkan seluruh makhluk di muka bumi kau, agar nyo bisa bertuhan kepada Allah. Itu tujuannya. Makanya utusan Allah itu Rasulullah dalam batin tapi khalifatullah dalam kudarai. Nah gitu. Maka itu kecil Allah. Dunia ini akan dipimpin kecil Allah adalah dari Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Umatnya Muhammad, baninya Adam. No, jaleh kan. Tiba di bumi ndaknya jadi Nabi dah. Nah, kan itu. Indahnya menjadi batin Tuhan bukan Nabi zaman Nabi. Nabi itu na itu aku, bi itu batin Tuhan. Indah jadi batin Tuhan yang lain. Nah itu, tak campak jauh jadi makhluk. Itu nak kita japui dun sanak kita nanti campak jauh tu supaya balik lahnya menjadi Tuhan balik. Kan itu.
Nah, majaliaknya balik menjadi kudarai Tuhan balik. Itulah gunanya diutuslah rasul-rasul di tingkatmu sendiri, dalam kalanganmu sendiri. Ada rasul, ada ruhu yang hidup di antara kamu. Nah, itulah wali Allah. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin audionya, Mam. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada mana yang dari Surau Tua Pasaman Timur Kelipah do baleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut. Ya, Buya sehat selalu. Terima kasih banyak pada waktu ya. Nah, yang tingkatnya Buya. Apa kok asma kok samunya isim Buya? Iya, isim itu tulisan artinya. Nah, tapi isim kok ada isinya domir, batin, diri. Nah, kita bana tulis di rumah saji, kadang-kadangnya ndak ada isinya tuh dah. Domirnya lima, domirnya kita. Isimnya nan tulisan. Nah, cuma kita adalah isim yang domir. Tulisan nan tacaliak, tulisan nan idui, tulisan pandai mengecek, tulisan pandai berjalan. Ah, gitu tuh. Itu yang dikatakan domir. Paham? Jadi kalau kita alun tahu beda tulisan jo kita, nah itu salah tuh. Tulisan tu isim, isim tu kita. Kita tulis nama Allah, itu adalah kita. Itu nama. Karena di dalam nama itu ada wujud diri yang disimpan oleh Allah. Nah itu. Nah, itulah domir, nah, itulah kita. Dicaliak dari luar bantu isim, dicaliak ke dalamnya domir. Nah, paham? Insyaallah Buya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum. Jadi harus paham awak, ya. Jadi kalau dulu kita tidak paham, kalau kini kita lah bisa paham. Ditulis nama Allah, makanya azan itu, kurang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang sia, domir, yang datang isim kan? Nah itulah zahir. Itulah yang dikatakan isim. Allah nanimbaunya, ayo namo tu yang datang. Tapi nak basuh Tuhan kan domir yang di dalam. Nah kan gitu. Makanya orang meninggal nak perlu wajib sembahyang lah di mall. Domir kau mengikut lo balik keluar. Ini boleh di situ kan itu. Yalah, paham ya jemaah ya. Insyaallah ya. Hari balik angkat je tetap. InsyaAllah. Ya, jadi jemaah insyaAllah bekum kita basuh 10 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.